Sepertinya ini peringatan keras untuk Amerika Serikat karena pesawat kiamat Rusia telah tiba di Iran. Pesawat komando strategi Moskow yang dikenal dilengkapi kemampuan komunikasi terenskripsi dan sistem koordinasi militer tingkat tinggi itu dilaporkan mendarat di Teheran di tengah ketegangan geopolitik yang makin memanas. Dalam waktu yang hampir bersamaan, Iran dan Rusia juga menggelar latihan angkatan laut bersama di Selat Hormuz, jalur minyak dunia yang sangat strategis, walau negosiasi nuklir Amerika Serikat-Iran di Jenewa masih berjalan. Apa sebenarnya pesan di balik langkah dramatis ini? Tonton sampai akhir, karena ada ironi dan spekulasi besar yang bakal kita kupas tuntas. Langit Teheran mendadak terasa lebih berat dari biasanya ketika Tupolev Tu-214PU yang dijuluki Doomsday Plane mendarat membawa misi yang jauh dari sekadar kunjungan diplomatik. Pesawat ini bukan jet VIP biasa, tapi sebuah pusat komando terbang yang dilengkapi dengan sistem komunikasi aman, perlindungan terhadap gangguan elektromagnetik, dan perangkat untuk mengendalikan situasi krisis yang dirancang agar tetap berfungsi bahkan dalam kondisi perang besar. Timingnya pun tak bisa diabaikan. 16 Februari 2026, di tengah meningkatnya ketegangan Timur Tengah dan pengerahan aset militer Amerika, termasuk F-35 ke kawasan. Ini terlihat seperti sinyal bahwa Moskow siap berdiri di belakang Teheran, bukan hanya secara simbolik, tapi strategis. Pengiriman pesawat dari skuadron khusus Rosia melalui rute laut Kaspia dan Lasim dipilih untuk menghindari ruang udara sensitif, menguatkan kesan bahwa misi ini syarat kehati-hatian dan urgensi. Kehadiran platform komando yang mampu menjadi markas bergerak mengisyaratkan pembicaraan tingkat tinggi, koordinasi militer teknis, berbagi intelijen, hingga perencanaan kontingensi jika eskalasi meluas. Apalagi ini terjadi setelah penandatanganan perjanjian kemitraan strategis 20 tahun antara Rusia-Iran pada Januari 2025 yang menandai pergeseran dari kerjasama transaksional menjadi penyelarasan jangka panjang. Di saat yang sama, latihan gabungan Maritime Security Belt 2026 digelar di sekitar Selat Hormuz, berpusat di Bandar Abbas, Rusia, Iran, dan Cina, menguji koordinasi, kesiapan taktis, dan prosedur respon cepat di salah satu jalur energi paling vital di dunia. Di tengah kabar pengerahan gugus tempur kapal induk Amerika Serikat di kawasan, pesan politiknya jelas. Kehadiran kapal Rusia dan Cina mungkin terbatas secara militer, tetapi cukup untuk menambah kalkulasi baru bagi siapapun yang mempertimbangkan opsi serangan. Jika pendaratan Tu-214PU adalah sinyal politik tingkat tinggi, maka gelombang berikutnya adalah sinyal teknis yang tak kalah serius, penguatan alutsista. Disinilah pesan Moskow makin tegas. Dukungan bukan hanya kata-kata. Sorotan pertama jatuh pada Mi-28 Havok, di mana helikopter serang ini bukan sekadar platform tempur, tapi paket kemampuan lengkap. Versi yang akan diterima Iran disebut dilengkapi radar N025M, sistem yang sebelumnya eksklusif Rusia. Radar mass-mounted ini membuat Mi-28 bisa mengintip dari balik kontur medan, mendeteksi target tanpa harus sepenuhnya membuka diri. Dalam skenario konflik modern, kemampuan ini krusial terutama untuk memburu drone satu arah berkecepatan menengah yang terbang rendah dan sulit dilacak. Lebih menarik lagi, Mi-28 Iran akan membawa sistem pertahanan udara President S. Di dalamnya ada UV Missile Approach Warning System yang mampu mengenali jejak panas rudal yang meluncur ke arahnya. Begitu ancaman terdeteksi, komputer pertahanan langsung mengaktifkan laser jammer DIRCM, flare, chaff, dan sistem penangkal lain secara otomatis. Artinya, helikopter ini bukan hanya menyerang, tapi juga punya peluang bertahan lebih tinggi dalam lingkungan penuh rudal. Dalam konteks pertahanan Teheran dari ancaman rudal siluman dan drone taktis, beberapa unit Mi-28 saja bisa menjadi payung reaksi cepat. Di lapisan berikutnya ada Repellent One, sistem peperangan elektronik Rusia yang kini terdeteksi berada di wilayah Iran, berdasarkan citra satelit. Sistem ini dirancang khusus untuk melawan drone.
Ia mampu mendeteksi sinyal kendali drone hingga jarak lebih dari 35 km, lalu mengganggu atau menjatuhkannya dalam radius sekitar 2,5 km. Dalam era di mana drone murah bisa mengancam fasilitas vital, kehadiran Repellent 1 ini menjadi tameng tak terlihat. Mungkin tidak spektakuler di layar televisi, tapi sangat menentukan di lapangan. Spekulasi juga mengemuka setelah pesawat kargo Il-76TD Rusia mendarat di Teheran. Apa yang dibawanya? Tidak ada konfirmasi resmi, tapi rumor menyebut kemungkinan percepatan pengiriman sistem pertahanan seperti Verbal Manpads dalam jumlah yang besar. Nah, jika benar, maka jaringan pertahanan titik Iran akan makin rapat, terutama terhadap drone dan pesawat rendah. Dan di atas semua itu hadir mata raksasa dari timur, radar YLC-8B buatan Cina. Radar UHF diklaim mampu mendeteksi target stealth hingga jarak 700 km. Dengan karakteristik gelombang panjangnya, YLC-8B dirancang untuk merobek keunggulan siluman pesawat seperti F-35 atau bahkan B-2. Data yang dikumpulkan radar ini dapat diteruskan secara real-time ke sistem rudal seperti S-300 atau Bafar 373 yang menciptakan rantai respon yang lebih cepat dan terintegrasi. Mi-28 untuk respon taktis, Repellent 1 untuk perang elektronik, spekulasi Manpads untuk pertahanan titik, serta YLC-8B sebagai radar jarak jauh, ditambah dukungan ISR yang memperkuat pengintaian, membentuk satu kesimpulan, Iran sedang membangun pertahanan berlapis. Dan Rusia bersama Cina tampak ikut menenun lapisan-lapisan itu. Apakah ini jaminan tak tersentuh? Tentu tidak. Namun dalam geopolitik, kemampuan bertahan seringkali sama pentingnya dengan kemampuan menyerang. Dan pesan yang terbaca jelas, jika tekanan meningkat, Iran tidak lagi sendirian, ia memiliki sistem, sensor, dan sekutu yang siap berdiri di belakangnya. Penguatan alutsista itu menjadi latar belakang ketika satu arena lain tetap berjalan senyap namun menentukan, meja perundingan. Di tengah deru latihan militer dan kabar kesiapan serangan, negosiasi nuklir di Jenewa tetaplah berlangsung. Ironisnya, saat radar diperkuat dan helikopter serang dipersiapkan, para diplomat masih duduk berhadapan untuk membahas batas pengayaan uranium, mekanisme inspeksi, dan skema pencabutan sanksi. Dua dunia berjalan paralel, satu bersenjata, satu berkas-berkas dokumen. Laporan dari Washington menyebut para pejabat keamanan nasional telah memberitahu Presiden Trump bahwa militer siap melakukan serangan terhadap Iran bahkan dalam hitungan hari. Namun keputusan final belum diambil. Timeline bisa bergeser, artinya opsi militer nyata adanya tetapi belum menjadi pilihan yang diputuskan. Nah, disinilah diplomasi menemukan ruang bernafasnya. Iran memiliki garis merah yang tegas, hak pengayaan uranium untuk tujuan damai dan jaminan bahwa sanksi tidak lagi menjadi alat tekanan permanen. Bagi Teheran, kedaulatan teknologi adalah simbol martabat nasional, sementara Amerika Serikat memegang garis merahnya sendiri, memastikan program tersebut tidak melompat menjadi kapabilitas senjata nuklir dan transparansi penuh serta pembatasan ketat menjadi tuntutan utama Washington. Ketegangan pun muncul karena kedua garis merah ini saling mendekat, nyaris bersinggungan. Namun diplomasi belum mati. Kanal komunikasi tetap terbuka, pertemuan teknis terus digelar, bahasa yang digunakan pun mungkin keras di depan publik, tetapi di ruang tertutup kompromi tetap dicari. Ini adalah permainan keseimbangan, menekan tanpa memicu ledakan, mengirim sinyal tanpa melewati titik tanpa kembali. Realitasnya sederhana namun berat. Semua opsi masih di atas meja. Militer disiapkan tetapi belum digerakkan. Perjanjian dirancang tetapi belum disepakati. Dunia kini menahan nafas, menyaksikan apakah bayang-bayang perang akan memaksa kesepakatan lahir atau justru menguburnya sebelum sempat ditandatangani. Pada akhirnya, ada satu pertanyaan yang sering muncul. Mengapa Iran terlihat tidak gentar menghadapi gertakan militer Amerika Serikat juga sekutunya? Jawabannya mungkin tersembunyi pada pengalaman beberapa tahun terakhir. Serangan balasan ke pangkalan
Ain al-Assad menunjukkan bahwa Teheran berani mengambil resiko langsung terhadap target militer Amerika Serikat. Ketegangan dengan Israel sepanjang 2024 hingga 2025 juga memperlihatkan pola respon cepat dan terukur. Sementara, pangkalan seperti Al-Udeid di kawasan Teluk selalu masuk dalam kalkulasi strategis Iran sebagai bagian dari peta deterensi regional. Bagi Teheran, kemampuan bertahan adalah kunci. Logikanya sederhana, tak ada yang bisa menyerang dengan percaya diri bila pertahanannya sendiri terancam. Itulah fondasi sikap mereka, membangun daya tangkal agar lawan berpikir dua kali. Namun semua ini membawa dunia ke tepi jurang pertanyaan besar. Jika diplomasi benar-benar runtuh dan jalur militer menjadi pilihan, apakah kawasan, bahkan dunia, siap menghadapi gelombang konsekuensinya?